Halo, perkenalkan nama saya Daud Dano dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelsi Falisa Priyono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen sebagai bendahara dan tim produksi. Perkenalkan nama saya Putri Rahmatul Dia dari Fakultas Vokasi. Nah, di sini saya sebagai admin media sosial. Perkenalkan nama saya Ellen Widya Suryadi dari Fakultas Vokasi sebagai tim promosi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Jasmine Fidelis dari Fakultas Kedokteran Unpad sebagai sekretaris. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Muslim Saifullah, biasa dipanggil Brian. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi, program studi kedokteran gigi, dan di sini saya berperan sebagai tim promosi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Putri Pesati. Aku berasal dari Fakultas Vokasi dan di sini aku berperan sebagai admin media sosial. Pada kesempatan ini, kami memilih untuk mengangkat sebuah usaha yang berangkat dari dua masalah yang sangat dekat dengan kehidupan Gen Z saat ini. Pertama, masalah tingginya konsumsi minuman manis yang berkontribusi pada meningkatnya resiko obesitas dan diabetes. Kedua, kurangnya pemilihan minuman kekinian yang lebih sehat, fleksibel, namun tetap terjangkau bagi anak muda. Dari berbagai ide yang kami kaji, kami akhirnya memilih untuk mengembangkan roasted milk tea sebagai solusi yang paling tepat. Produk ini tidak hanya menawarkan rasa yang enak dan kekinian, tetapi juga memberikan opsi kadar gula, pilihan pemanis, serta pilihan susu yang lebih beragam, termasuk susu kambing Etawa yang dikenal lebih tinggi protein dan rendah laktosa. Melalui usaha ini, kami ingin menghadirkan minuman kekinian lebih sehat, lebih ramah bagi tubuh, dan tetap nyaman di kantong. Itulah alasan kami memilih usaha ini sekaligus permasalahan utama yang ingin kami selesaikan. Selanjutnya BMC dari Rosti Tosti, yang pertama DKI Partnership, yang terdiri dari supplier, jasa logistik, payment gateway, dan mitra. Yang kedua DKI Activities, yaitu roadshow produk, customer support, dan partnership building. Yang ketiga DKI Resources, yaitu tim produksi, R&D, dan pemasaran. Yang keempat adalah value proposition. Rosti Tosti menyediakan beberapa pilihan susu seperti UHT, oat milk, dan susu kambing. Yang kelima adalah customer relationship, yaitu personalized marketing melalui konten edukasi di media sosial. Yang keenam adalah channel. Rosti Tosti bisa dibeli melalui media sosial Rosti Tosti. Yang ketujuh adalah customer segment. Yang pertama dari sisi geografik, itu area kampus atau kawasan hidup sehat. Yang kedua dari sisi psikologi, adalah masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dan peduli nutrisi, dan juga pencinta teh dan minuman fungsional. Dari sisi demografis, yaitu masyarakat yang berusia 18-35 tahun. Yang ke-8 ada cost structure. Dari fixed cost, yaitu peralatan produksi. Dari variable cost ada bahan baku, milk tea dan jelly, packaging dan operasional. Yang ketiga ada other cost, yaitu partnership development, brand building, dan ekspansi produknya. Ada revenue stream, yaitu ada biaya produk dan kemasan, paket bundling, penjualan melalui kafe, kolaborasi dengan komunitas sehat, dan merchandise. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian strategi branding dan channel distribusi Rosti Tosti. Rosti Tosti membangun branding dengan identitas yang kuat melalui nama, logo berbentuk lingkaran, dan tagline creamy, smoky, penuh sensasi yang menggambarkan rasa creamy dari susu, aroma smoky dari teh roast, dan sensasi jelly. Brand kami diposisikan sebagai minuman kekinian dengan rasa roast yang unik, ditambah opsi susu UHT, oat milk, dan juga susu kambing untuk pengalaman yang lebih personal. Untuk distribusi, kami menggunakan kombinasi online dan juga offline. Instagram menjadi kanal utama promosi dan pemesanan, TikTok untuk konten singkat yang menarik, dan WhatsApp untuk komunikasi secara langsung. Secara offline, kami menjual di daerah kampus seperti Gedung Nano dan juga mengikuti event seperti Expo PDB agar konsumen bisa mencoba secara langsung. Dengan strategi ini, Rosti Tosti dapat menjangkau target pasar secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital Rosti Tosti. Nah, pemasaran digital kami ini berfokus pada Instagram, karena platform ini paling efektif untuk promosi visual. Kami juga memakai username sesuai brand kami, yaitu Rosti Tosti, agar mudah ditemukan. Selain itu, di bio kami juga memberi penjelasan singkat tentang roasted milk tea, yang juga dimana hal itu merupakan tagline kami, yaitu creamy, smoky, dan penuh sensasi. Untuk konten, kami membuat poster produk berisi ilustrasi minuman, harga, dan keunggulan produk. Kami juga mencantumkan kontak person WhatsApp agar pemesanan lebih mudah. Dan tentunya yang paling penting, semua informasi kami simpan di sorotan atau highlights
supaya pengunjung bisa langsung melihat detail produk, harga, dan informasi lain dengan jelas setiap saat. Berbicara tentang hasil dan profitabilitas, dalam 5 periode penjualan, total 68 botol berhasil dijual dengan total pendapatan Rp623.397,10. Setiap periode menunjukkan peningkatan baik dari sisi jumlah penjualan maupun keuntungan. Pada periode pertama dan kedua, masing-masing terjual 5 botol dengan pendapatan Rp60.000. Dengan total biaya Rp44.129,50, setiap transaksi mampu menghasilkan laba sekitar Rp15.870,50. Penjualan ketiga meningkat menjadi 9 botol dengan pendapatan Rp108.000. Setelah mengeluarkan biaya Rp79.433,10, transaksi ini mampu memberikan laba sebanyak Rp28.566,90. Penjualan keempat mencapai 15 botol, menghasilkan pendapatan Rp216.000 dan laba bersih sebanyak Rp57.133,80. Puncaknya terjadi pada penjualan kelima, yaitu 31 botol dengan pendapatan Rp433.000. Meskipun total biaya meningkat, transaksi ini memberikan laba terbesar, yaitu sebanyak Rp168.223. Terdapat satu penjualan tambahan sebesar Rp20.000 dengan laba Rp11.174,10. Secara total, biaya variabel mencapai Rp557.835, biaya tetap Rp33.500 dan total biaya keseluruhan Rp326.558,30. Dari seluruh penjualan, total laba bersih yang diperoleh adalah Rp296.838,80. Nah, untuk strategi keberlanjutan Rosti Tosti berfokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, perluasan pasar, stabilitas finansial, serta dampak sosial dan lingkungan. Dari sisi produk, usaha ini terus mengembangkan varian baru, menjaga kualitas bahan baku, dan menyempurnakan formulasi stevia agar rasa lebih stabil. Operasional ditingkatkan melalui SOP yang lebih jelas dan sistem produksi yang efisien. Untuk keberlanjutan pasar, distribusi ini diperluas ke kantin, kafe sehat hingga coworking space, disertai penguatan digital melalui konten edukasi dan kolaborasi influencer. Secara finansial, strategi bundling, paket langganan, dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar digunakan untuk menjaga arus kas dan menekan biaya. Oke, tahap berikutnya ada tahap evaluasi produk dan strategi penjualan. Pada penjualan pertama terdapat beberapa konsumen yang menyampaikan bahwa rasa produk kami terlalu manis. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi kami, sehingga pada penjualan selanjutnya kami melakukan penyesuaian formulasi agar rasa produk lebih seimbang dan dapat diterima oleh lebih banyak konsumen. Selain itu, pada penjualan pertama maupun kedua, perhitungan terkait target penjualan, variable cost, dan fixed cost belum diperhitungkan secara optimal. Kondisi ini membuat evaluasi keuangan kurang maksimal. Karena itu, pada penjualan berikutnya, kami mulai menetapkan target penjualan yang lebih terukur dan menentukan periode pemakaian fixed cost dengan mempertimbangkan rencana dan durasi aktivitas penjualan. Langkah ini dilakukan agar strategi operasional dan finansial kami menjadi lebih efektif, serta mampu mendukung keberlanjutan usaha secara lebih matang. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3 PDB 24, dan kami di sini juga meminta maaf apabila masih ada salah kata, perbuatan ataupun banyak kekurangan dari pemaparan materi kami. Tentu harapannya materi-materi kami ini bisa menambah wawasan dan juga insight teman-teman. Dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk jangan lupa beli Rosti Tosti, karena Rosti Tosti